Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ardi Saputra. NIM 2024 1700 231 016. Ingin mempresentasikan terkait materi metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu terkait hierarki, yang kedua terkait paradigma, yang ketiga terkait latar belakang, dan yang keempat yaitu terkait data. Baik, silakan untuk ditonton setelah simak videonya sampai selesai ya guys. Halo, pada materi kali ini kita akan bahas terkait metode kualitatif. Pernah nggak sih kita itu kepikiran kayak kalau nyusun skripsi atau proposal itu sebenarnya sama persis kayak ngebangun sebuah rumah. Logikanya kayak gini aja, kita kan nggak mungkin tiba-tiba masang atap kalau fondasinya itu belum ada sama sekali, sama temboknya itu belum ada. Nah, semuanya itu butuh urutan yang pas dan presisi. Nah kali ini tuh kita bakal ngebongkar habis gimana caranya struktur terkait metodologi penelitian kuantitatif satu persatu dari sumber akademik yang tujuannya apa, agar kita itu dapat membangun atau membuat karya ilmiah yang kokoh, logis, dan pastinya tahan banding untuk diuji. Langsung saja kita mulai dari proses perancangannya. Pertama yaitu di sini, coba siapa yang sering merasa kewalahan kalau lagi nyusun skripsi atau makalah, atau ya cuma paper biasa aja. Kadang kita itu duduk berjam-jam di depan laptop kayak mikir, gimana ini metodenya, gimana pakai metode apa, ini bingung. Nah kalau iya itu kita tarik nafas panjang dulu, karena percaya aja deh, kita itu nggak sama sekali sendirian kok berhadapan sama penyusunan latar belakang itu. Dan metode penelitian itu emang menjadi momok paling menakutkan kan. Tapi tenang aja, kita bakal ubah rasa bingung dan cemas itu jadi sebuah struktur kejelasan yang super gampang dan buat diikuti. Lanjut kita ke materi selanjutnya setelah ini. Oke, jadi kita kali ini akan membahas peta konsepnya dulu. Yang pertama kita bakal bagi menjadi 4 fase konstruksi. Yang pertama yaitu cetak birunya. Ini bakal ngebahas terkait hierarki, komponen proposal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu fondasinya, atau tentang paradigma penelitian. Yang ketiga yaitu pintu utamanya, alias merancang latar belakang. Dan yang terakhir yaitu bahan bangunannya, yaitu soal pengelolaan data kuantitatif tersebut. Langsung saja kita masuk kepada fase makro pertama kita, yaitu cetak biru, atau yang pertama dulu, hierarkinya dulu terkait komponen proposal. Jadi gini, sebelum kita mulai meletakkan batu bata kan, pertama kita itu wajib hukumnya buat paham rencana induk dari proposal kita itu secara keseluruhan. Kalau nggak paham ya, penelitian kamu hilang arah dari awal, atau penelitian kita itu hilang arah dari awal. Pertama, kita wajib hukumnya untuk paham terkait rencana induk dari proposal ini secara keseluruhan. Kalau enggak, ya penelitian kita itu bakal hilang arah dari awal. Hierarki proposal kuantitatif yang baik itu harus berkesinambungan dan logis banget, atau ya nyambung lah intinya. Kita mulai dari langkah pertama dulu, yaitu bab 1. Bab 1 ini yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini ada pendahuluan. Di sinilah tempat kita menentukan fenomena dan merumuskan masalah utamanya. Terus kita naik lagi ke langkah kedua, yaitu bab kedua.
alias tinjauan pustaka. Ini tuh ibaratnya kayak kita itu membuat landasan, memakai teori-teori dan riset terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita masuk langkah yang ketiga, yaitu bab ketiga tentang metodologi penelitian. Nah, dari metodologi penelitian ini kita menjelaskan terkait sedetail mungkin soal prosedur, jenis, dan teknik analisis ilmiahnya itu seperti apa. 3 bab ini tuh kayak ibarat puzzle atau komponen yang saling melengkapi, saling mengunci membentuk rangka. Proposal tersebut nggak cuma bahas gitu aja atau dibahas secara terpisah gitu aja. Ini tuh satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Lalu lanjut ke fase soal paradigma penelitian atau masuk ke paradigma penelitian kualitatif. Oke, mari kita lanjut ke fase kedua, yaitu terkait paradigma penelitian kuantitatif. Oke, mari kita selami dulu bagian ini lebih dalam. Setelah kerangka besarnya kebayang, jelas setiap rumah kokoh itu kan dibuat dari fondasi yang ditanam dalam banget untuk menopang semuanya kan. Di dunia riset, fondasi filosofis inilah yang didikte gimana cara kita itu memandang sebuah realitas. Coba perhatiin 3 paradigma utama ini deh. Pertama yaitu positivisme. Ini tuh fokusnya itu murni ke angka dan ukuran. Contohnya itu mengukur variabel seberapa besar pengaruh layanan terhadap kepuasan nasabah. Tapi karena kita ngomong di set kualitatif atau di sektor kualitatif, kita itu bakal lebih sering main di 2 paradigma yang berikutnya, yaitu paradigma interpretif yang nyari fokus utamanya itu nyari makna pengalaman. Misalnya meneliti secara mendalam alasan personal ketika seorang nasabah ini akhirnya memilih bank syariah. Terus ada juga itu paradigma kritis, ini lebih tajam lagi dan mendorong perubahan sosial. Contohnya menilai dengan kritis apakah praktek bagi hasil itu sesuai di suatu bank syariah itu sesuai dan benar-benar adil di perbankan syariah. Nah, pertanyaannya itu sering setelah kita punya fondasi filosofis yang super kuat ini. Jadi gimana dong cara nulisnya? Cara kita mengajak pembaca atau teman-teman supaya benar-benar tertarik untuk masuk menjelajahi struktur argumentasi yang baru saja kita bangun. Ini membawa kita ke fase ketiga, yaitu pintu utama, yaitu membahas gimana cara merancang latar belakang yang kuat. Latar belakang itu ibaratnya kayak etalase yang paling krusial, di mana kita harus bisa meyakinkan pembaca kalau fenomena penelitian ini tuh emang mendesak banget dan penting untuk diteliti. Coba deh resapi kutipan fundamental dari pakar metodologi John W. Creswell ini. Dia bilang itu penelitian kualitatif itu dipakai untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi poin pentingnya itu di sini adalah latar belakang yang kita itu bukan untuk perkenalan topik yang ngambang-ngambang atau sekedar basa-basi aja. Sama sekali bukan. Ini adalah wadah untuk kita membedah realitas sosial yang benar-benar sedang kejadian di lapangan, yang pastinya butuh untuk dipahami secara mendalam. Terus biar bisa ngebangun pintu utamanya yang nggak mungkin ditolak sama dospem itu gimana? Nah, itu kita wajib memasukkan elemen-elemen
krusial ini tadi. Yang pertama yaitu kita mulai menjelaskan konteks sosial fenomenanya, terus pelan-pelan menajamkan fokus kita untuk mengidentifikasi masalah spesifik apa yang terjadi yang bagus untuk kita teliti. Jadi nggak hanya penelitian kosong belaka, jadi kita itu jelas mau teliti apa dan bagaimana. Kalau udah itu semua, kita membuktikan urgensi dan relevansinya. Tanyakan ke diri sendiri, apa sih dampaknya dari fenomena yang kita bahas ini? Dan puncaknya, kalau harus mengekspos yang namanya research gap atau celah dari penelitian yang belum banyak dibahas orang lain, latar belakang yang hebat itu ibarat kayak jembatan konseptual yang ngalir mulus dan logis dari observasi umum yang kita lakukan tersebut, yang mengerucut terus sampai ke masalah yang super tajam. Dan sampailah kita ke fase konstruksi terakhir, yaitu bahan bangunan. Di sini kita itu mengobrolkan tentang soal data dalam penelitian kualitatif tersebut. Dan sampailah kita di fase konstruksi terakhir, yaitu bahan bangunan. Di sini kita itu membicarakan terkait data dalam penelitian kualitatif. Sekarang kita masuk ke pembahasan material mentahnya nih, yakni yang pertama yaitu sumber data, subjek dan objek yang secara harfiah bakal menyusun dinding-dinding bukti dari penelitian kualitatif kita. Nah, pada slide kali ini memberikan ilustrasi yang cerdas banget soal kontras mendasar dari dua sumber ini. Data kualitatif itu dibangun secara deskriptif lewat kata-kata, makna, narasi, dan pengalaman yang kaya banget akan kedalaman konteks kemanusiaannya. Ini berbanding terbalik secara tajam kalau dibandingkan dengan data kuantitatif yang sifatnya itu kayak kaku, bergabung sama tergantung sama pengujian hipotesis statistik, dan yang pastinya itu angka aja, nggak ada kayak pendapat kayak gimana pendapatnya orang. Pendapat orang kan bisa beda-beda kan, jadi ya kayak gitu lah. Ingat, di riset kualitatif perbankan syariah, tugas kita itu berburu makna di balik sebuah tindakan, bukan hanya menghitung jumlah transaksinya saja. Mari kita bedah satu-satu balok penyusun utama dari data kualitatif tersebut. Kita harus tahu persis perbedaannya. Objek itu adalah fenomena atau peristiwa yang lain yang sedang menjadi fokus kajian kita. Nah, kalau subjek itu adalah informannya, yakni individu yang memberikan perspektif atau cerita soal fenomena yang kita teliti tersebut. Dari subjek inilah kita dapat meraup data verbal lewat teknik wawancara mendalam dan dapat data visual dari hasil observasi di lapangan. Tentu saja kita harus cakap dalam memadukan data primer yang kita gali langsung dari tangan pertama di lokasi yang sama dan data sekunder berupa literatur atau dokumen pendukung. Tapi sekompleks apapun bahan bangunan kita, kalau nggak akan ada artinya kalau kita itu diuji di ranah kualitatif. Proses pengujian ini kita sebut sebagai keabsahan data. Jangan biarkan. Sederhananya itu seperti cara kita mengecek atau melihat apakah ini data secara benar atau enggak.
secara ilmiah atau nanti cuma dituju opini aja. Nah, kriterianya itu apa saja? Ada kredibilitas yang sering banget kita capai lewat teknik ring akumulasi atau cek silang data sana sini. Terus ada transferabilitas, ya, dependabilitas, dan terakhir itu konfirmabilitas buat menjamin kalau hasil temuan kita itu objektif dan selesai dalam proses rancangan bangun kita hari ini. Dengan menguasai hierarki proposal, menancapkan sebagai pondasi merangkal latar belakang masalah yang tajam, plus memastikan keabsahan data sebagai bahan bangunan yang solid, kita sekarang itu bukan hanya sekedar penelitian biasa saja, namun dari segi keilmuan itu siap membangun penelitian yang kualitatif yang sangat baik. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.